Salam saudara-saudara, kita berjumpa dalam sharing firman Tuhan, Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat 38. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur untuk seluruh penyertaan-Mu dan seluruh hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga hari ini kami belajar dari firman-Mu, kami belajar untuk berbagi. Biarlah kebenaran firman-Mu melengkapi kami, dan kami benar-benar mencintai firman-Mu di dalam perkataan dan di dalam segala perbuatan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat 38. Saya membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian sabda Tuhan. Semoga Hosiana, kemuliaan bagi Tuhan, segala penyerahan hati kita diberkati karena setiap perkataan firman Tuhan menyelamatkan hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Injil Markus. Di Injil Markus pasal 8 ayat 32. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Hal itu dikatakan dengan terus terang. Ia mengatakan tentang siapa dirinya, apa tujuannya dan apa misi pelayanannya. Ia mengatakan secara terus terang. Saudara, rupanya dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata selama ini Allah Tuhan yang kita kenal selalu menghadirkan satu model figur yang bungkam, diam dengan dirinya sendiri. Kita tahu Dia melakukan banyak hal. Pengajarannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ia mampu mengusir setan, ia membuat banyak mujizat. Ia menampilkan diri sebagai satu guru, tokoh figur yang berbeda. Dalam banyak hal dia berterus terang, mengatakan sesuatu secara hebat, bahkan dia berani melawan sistem-sistem kelembagaan yang disebut baik itu sistem agama maupun pemerintahan, semua dia berani lawan. Tetapi memang ada satu hal yang selama ini Tuhan Yesus sembunyikan tentang siapa dirinya, yaitu dirinya sebagai Mesias, sebagai anak Allah, dalam teks disebut sebagai anak manusia.
Dialah figur Tuhan yang hadir di bumi untuk menyelamatkan kehidupan seluruh manusia. Saudara, dia berkata dengan terus terang. Di banyak kali ada orang tahu siapa dia. Dia pernah bertanya, siapakah aku? Mereka bilang, engkau adalah Mesias. Tetapi dia selalu berkata kepada mereka, jangan kasih tahu siapa-siapa. Hari ini, dia mengatakan secara terus terang siapa dirinya. Karena itu ada satu teolog, namanya Oswald Sanders. Dalam bukunya The Incomparable Christ. Dia melihat figur Yesus yang sering bungkam tentang dirinya. Kadang ia menyebut siapa dirinya dalam bentuk perumpamaan. Bahkan ketika ada yang menyebutnya sebagai Mesias, ia melarang mereka. Dia tidak mau hal itu diberitahukan kepada siapapun. Hal itu menunjukkan bahwa itulah Allah. Sebab Allah dalam diri Yesus tidak pernah memperjuangkan haknya untuk diperlakukan sebagai Tuhan. Atau mungkin juga diperlakukan secara adil sebagai manusia. Tapi itulah yang disebut dengan nama keheningan agung. Menanti saat yang tepat untuk menunjukkan kepada dunia siapa dirinya. Hei seluruh dunia, siapapun engkau, baik engkau yang percaya padanya, engkau percaya dengan pura-pura, ataupun engkau yang ada di sana, yang selalu menghina dia, engkau yang selalu mengolok-olok keberadaannya sebagai Tuhan, engkau yang merendahkan keberadaan dirinya. Allah bungkam, Allah ada dalam keheningan agung, tapi awas, ada saatnya dia bicara dengan begitu keras, dan saya dan saudara akan menerima akibatnya, konsekuensinya bagi kehidupan ini. Dalam ayat 31 Tuhan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara, kalau kita bertanya sekarang apakah perkataan Yesus ini menggembirakan? Tentu tidak bagi murid-murid. Mengapa? Begini saudara. Karena di mata para murid, Tuhan Yesus adalah figur yang kuat. Tuhan Yesus adalah figur yang sangat berpengaruh. Dia didengar oleh banyak orang, dicari oleh banyak orang. Dia sangat dibutuhkan oleh banyak orang, termasuk orang Israel. Sebab dia mampu untuk melakukan penyembuhan, menaklukkan roh-roh jahat, membuat mujizat, bahkan yang mati dibangkitkan. Mereka tidak percaya jika sekarang tiba-tiba Yesus menempatkan diri dalam posisi sebagai figur yang lemah. Mereka tidak mau itu karena begini saudara. Wah, ini secara psikologis mengganggu. Kalau yang kuat saja sudah menunjukkan kelemahan, bagaimana mereka yang lemah? Biasanya dalam rumah tangga kita tahu kan, ada persoalan pun bapak dan mama itu mengambil sikap diam, mereka tidak mau memberitahukan kepada anak-anak, mereka masuk dalam kamar berbicara sendiri. Tetapi perhatikan dalam rumah, seandainya bapak yang dianggap sebagai figur yang kuat menjadi lemah, maka mama dan anak-anak akan menjadi lemah. Atau sebaliknya, mama yang diharapkan di dalam rumah, tapi dia menjadi lemah, maka bapak dan anak-anak pun akan lemah. Secara psikologis mereka tidak mau itu. Yesus boleh berkata apa saja, tapi di mindset mereka, di otak mereka, Yesus itu figur yang kuat. Saudara, rupanya mereka terjebak dengan pola kerja dunia yang selalu mengagungkan superhero. Kita di dunia ini, kita pun mengagungkan superhero terlalu kuat. Kita mengagungkan orang dengan segala kekuatan, dengan segala kekuasaannya, dengan segala hartanya, mengagungkan orang dengan segala kehebatannya. Kita memuja, kita adalah dunia idol. Orang-orang superhero akan menempatkan dirinya sebagai yang unggul. Soal di dunia ini karena ada begitu banyak orang yang merasa dirinya unggul.
Mereka terjebak dengan keunggulan mereka dalam kepintaran, harta mereka, jabatan, kekuasaan mereka. Mereka begitu mengagungkan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan mereka. Saudara, orang-orang seperti ini, saudara, yang selalu mengutamakan superhero, dia tidak akan pernah mau kalah dalam hidup ini. Dia tidak akan pernah mau merasa dikalahkan ataupun merasa bahwa dia salah. Sebab kalau dia dikritik karena salah, dia akan merasa itu satu penghinaan luar biasa. Orang-orang seperti ini, saudara, mereka saja melawan, apalagi kalau mereka benar akan membangun pertahanan diri yang sangat luar biasa. Hal kedua, saudara, hal lain yang membuat mereka tidak suka mendengarkan perkataan Yesus, mereka anggap tidak menggembirakan, ini adalah karena cara berpikir mereka terlalu lokalis. Sementara karya Allah itu global. Karena terlalu lokal, maka yang mereka lihat ialah dampak Kristus bagi Israel, bukan dampak Kristus bagi dunia. Dengan kata lain, saudara, mereka menaruh kepentingan mereka lebih tinggi daripada kepentingan Allah. Kepentingan Israel lebih tinggi daripada kepentingan Allah bagi seluruh dunia ini. Saudara, berpikir lokal itu, saudara-saudara, berpikir lokal itu memang kelihatannya baik, tetapi bagi Allah tidak bisa seperti itu. Cara berpikir kita harus melampaui apa yang ada dalam diri kita. Saudara, padahal kalau dipikir-pikir, seandainya kalau mereka mau mendengar dengan nurani yang murni, mereka mau mendengar dengan pola kemuridan yang setia mendengar perkataan Yesus. Memang dalam perkataan Yesus ini memang ada yang tidak menyenangkan, tetapi sesungguhnya ada yang menyenangkan, menggembirakan sebenarnya berita ini. Lihat saudara-saudara, dalam ayat 31. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Menderita, ditolak, diolok-olok, dibunuh, tetapi dia akan bangkit. 3 hari kemudian dia akan bangkit. Saudara, tapi begitulah. Kalau kita terkurung dalam kepentingan dan cara pandang yang salah, kita tidak mau lagi mendengar ada sesuatu yang baik. Begitu. Coba saudara, kalau dalam berumah tangga misalnya engkau dikuasai oleh kecemburuan atau kemarahan misalnya. Misalnya istrimu atau suamimu bercerita, tadi beta jalan dengan ini nona, itu beta begini, batan jalan bercerita ini. Pasti istrinya akan bilang begini, hah? Kenapa lu berjalan? Itu karena cemburu dan kemarahan. Kenapa begini? Tapi kalau suaminya bilang begini, Takuji ini nona suka kasih uang, jadi ini ada di sini. Nah istrinya bilang, oh itu mungkin maksud Tuhan. Saudara, sesuatu yang menggembirakan menjadi tidak menggembirakan karena kita taruh kepentingan kita di situ. Orang-orang yang memakai kehidupan dengan pola seperti ini, yang hanya mau mendengar yang baik, mau mendengar yang baik, menolak sesuatu yang berkaitan dengan penderitaan, itu akan kelihatan sama sekali. Jika dia melakukan sesuatu hanya untuk suatu nama, percayalah, maka yang dia pikir itu hanya pujian semata. Dan kalau dia tidak dipuji, dia akan sangat tersinggung. Saudara, lakukan baik, dunia tidak memuji engkau pun Tuhan akan terus memuji. Percaya orang-orang seperti ini kalau hanya melakukan sesuatu untuk sebuah pencitraan, maka perhatikan hidupnya. Dia tidak akan pernah selesai dengan dirinya.
Karena masalah itu adalah masalah di dalam dirinya. Orang-orang seperti ini akan mengambil sikap seperti sikap yang dibuat oleh Petrus. Menegur Tuhan Yesus, menarik dan menegur Tuhan Yesus. Walaupun saudara tadi saya bilang bahwa secara psikologis apa yang dikatakan oleh Petrus bisa ada benarnya. Tetapi cara dia menentang perkataan Yesus yang terus terang tentang keberadaan dirinya itu. Ini menunjukkan bahwa dia sedang menghambat karya Allah yang besar. Apa yang dilakukannya sama dengan apa yang dilakukan oleh setan yang menawarkan kenikmatan kepada Yesus ketika menggoda Tuhan Yesus di padang gurun saat puasa. Yesus yang biasanya diam, bungkam ketika bicara tentang dirinya, sekarang tiba-tiba bersuara dengan sangat tegas. Hapago Satanas, dalam bahasa Yunani di ayat 33 dia bilang, "Enyala iblis, pergi sana setan, ondor sana Iblis." Saudara, kalau kita pikir-pikir, kenapa Yesus begitu keras? Begini saudara. Karena menjadi murid Yesus itu berarti saudara harus punya satu pemahaman yang kuat dalam diri. Jangan pernah memberi kesempatan untuk mendengar ajakan iblis yang berupaya membelokkan hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah, saudara. Jangan pernah. Ada banyak orang yang sedang melayani Tuhan karena hanya tersinggung, hanya karena marah, hanya karena mendengar berita yang tidak enak. Dia memilih untuk mundur dalam hidup ini. Itu satu pekerjaan iblis. Sebab yang punya hubungan iman itu adalah engkau dengan Tuhan. Mereka tidak tahu. Ada banyak orang yang ngopi ibadah pegang Alkitab, yang ngopi ibadah Alkitab ketemu kawan, sudah mari kau teman biliar, atau mari kau tes satu gelas, sudah duduk di situ lupa pi ibadah. Mereka memberi diri untuk mendengar rayuan-rayuan setan. Ada banyak orang yang dalam hidup ini membelokkan jalannya, dia melakukan sesuatu yang mempermalukan dirinya sendiri, dan itu orang sangat terkejut. Kok dia bisa begini? Iya, karena hatinya lebih banyak dia berikan kepada setan. Sederhana saja. Godaan setan itu cirinya satu. Dia menarik engkau dan berupaya untuk menghambat jalanmu pada jalan kebenaran yang Tuhan mau. Ada banyak orang yang jatuh, suka gosip, cerita orang, bikin ini, bikin itu. Untuk apa, saudara? Dapat apa dari apa yang kita lakukan? Ingat, katakan tidak pada setan. Jangan pernah beri kesempatan. Sesuatu yang tidak baik, sebaiknya engkau jauhi. Sebab orang beriman itu, dia lihat lubang sili, bukan beri diri untuk masuk dalam lubang. Menjadi murid Kristus itu juga berarti kita selalu belajar taat pada kehendak Bapa. Betapapun dunia ini menggiurkan. Dunia boleh menawarkan apa saja. Tetapi saya dan saudara hanya dengan taat kepada Bapa di sorgalah, kita dengan sukacita akan menikmati seluruh kehidupan kita menjalani tanpa beban. Kalau orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, lalu dia hanya taat kepada dunia ini, percayalah. Mereka akan seperti orang-orang kehilangan jati diri. Tidak jadi diri sendiri, suka ikut arus. Terlalu batas sibuk untuk hal-hal yang tidak penting. Sewotlah begitu orang-orang itu. Untuk apa? Citra panggilan pelayanan kita tidak ditentukan oleh mereka. Apapun perkataan mereka, dengar bahwa engkau sendiri dan Tuhan itu lebih tahu tentang keberadaan dirimu, bukan mereka. Mereka boleh menilai, tetapi kita dan Tuhan tahu siapa diri kita. Yesus sungguh keras saat itu. Petrus diam. Murid-murid diam. Setan pun diam.
Dan karena itu Yesus memanggil murid, banyak orang untuk dia menegaskan hal itu. Ada 3 hal penting yang dia tegaskan. Pertama, begini saudara. Yesus bicara tentang salib sebagai syarat mengikuti dia. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yesus berbicara tentang salib. Salib adalah syarat untuk mengikuti dia. Saudara, saya ingin kita catat ini. Hal pertama, soal penggunaan kata di sini. Dunia selalu menyebut tahap penderitaan kehidupan manusia, orang-orang. Tapi orang-orang percaya harus dengar baik-baik. Penderitaan itu kita tidak pakai kata itu dalam pengertian kita harus kembali pada apa yang Yesus sampaikan. Justru Yesus memakai kata salib. Dunia menyebut penderitaan, Tuhan Yesus menyebut salib. Ada 2 hal yang harus kita catat. Begini saudara, pertama, karena penderitaan itu adalah sebuah salib, maka yang dimaksud adalah kita bicara tentang penderitaan yang lebih dari apa yang dipahami oleh dunia. Penderitaan salib itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Sakit, usia tua, kematian, gagal, kecewa, ditipu, dikhianati. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Semua akan datang dalam keberadaan kita. Maksudnya adalah penderitaan itu sesuatu yang alamiah, natural. Dia tidak dicari-cari. Dia bukan berasal dari diri kita, tetapi sesuatu yang datang dari luar. Sesuatu yang tidak bisa kita silih. Kita sebenarnya bisa menghindar dari ini keadaan. Karena dia bukan sesuatu yang dicari-cari, maka tolong sadar. Saudara kalau mabuk, kemudian bawa motor, celaka, itu bukan salib. Itu namanya cari-cari mati. Saudara mencuri kemudian ditangkap, itu bukan salib. Itu dia pun nama cari masalah. Saudara kena COVID karena kepala batu soalnya taat protokol kesehatan, itu bukan salib. Itu dia pun nama cari virus. Bukankah begitu yang dialami Yesus? Apakah dia mencari-cari salib? Tidak. Tidak ada dosa pada dia. Dia menjadi sama dengan kita semua kecuali satu, dosa. Nah, yang disalibkan itu penjahat. Ini jangankan bicara kejahatan, dosa saja tidak ada pada dia. Tetapi manusia dengan sistem kekuasaan, dengan segala cara, dengan penghakiman yang tidak adil, menimpakan salib itu kepada dia. Saudara, saya mau untuk hal kedua kita perhatikan. Saya mau kita melihat kembali bagaimana Kristus yang memikul salib itu. Ketika salib itu dipikul saudara, ketika salib, jadi gini maksud saya gini. Saya tidak akan membahas apa teori tentang salib itu atau definisi-definisi, tidak. Saya mau mengajak kita melihat pengertian salib itu seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika salib itu dipikul, salib yang berat itu, dia akan menyentuh bahu kita. Ketika salib yang berat itu menyentuh bahu kita, maka ada risiko yang harus kita siap. Salib itu akan melecetkan kulit, menekan jalan darah, meremukkan daging, merobek otot, membuat tulang kita menjadi remuk, retak, patah. Dan saya membayangkan ketika Tuhan Yesus disalib, dia memikul salib itu, dia berjalan dengan tertati-tati. Dia berjuang menahan beratnya salib itu. Jika
kita membangun imajinasi kita sekarang, maka kita bisa membagi dua dari cara berespon Tuhan Yesus yang memikul salib itu. Pertama, kita bagi dari perut, dada, bahu, tangan ke kepala. Tuhan Yesus mencoba untuk bertahan. Dia harus memikul salib itu, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak bisa menegakkan kepalanya. Kedua, dari bagian pinggang sampai ke bawah, sampai ke kaki, saudara. Pada saat yang sama, Tuhan Yesus tidak bisa menegakkan kepala. Pada saat yang sama, dari bagian pinggang sampai ke kaki, Tuhan Yesus berjuang untuk menjaga keseimbangan sehingga ia tidak jatuh. Apa maksudnya, saudara? Maksud saya begini. Prinsip salib itu adalah saya dan saudara tidak bisa berjalan dengan membusungkan dada. Hei, saudara-saudara yang mau mengikut Tuhan Yesus, yang mau memikul salib, saudara tidak bisa mengandalkan arogansimu. Saudara tidak bisa mengandalkan kekuatanmu. Semakin saudara berupaya untuk membusungkan dada, semakin saudara ditekan oleh salib itu sendiri. Pada saat yang sama, saudara, rasa-rasanya saudara akan jatuh. Karena saudara harus menahan salib itu. Saudara harus tetap berjuang agar berjalan dengan tertati-tati. Dan pada saat itu sebenarnya, yang mau mengikut Tuhan Yesus, saudara sedang diajar tentang makna kerendahan hati. Karena dalam kerendahan hati sajalah saudara bisa menyerukan nama Tuhan. Dan saudara hanya percaya kepada Dia, bahwa Dia satu-satunya sandaran kehidupan, tidak ada yang lain. Dengan demikian, orang-orang yang mau mengikut Yesus adalah orang-orang yang mau merendahkan hati. Yang mau menanggalkan keangkuhannya. Atau yang biasa disebut, orang-orang yang mau mengikut Yesus adalah mereka yang mau menyelipkan keegoisan diri mereka. Agar mereka belajar untuk tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Setelah tunduk pada kehendak Bapa, seorang murid akan menyerahkan hidupnya dan semua pergumulannya kepada Tuhan. Termasuk saudara-saudara, menyerahkan nyawanya menjadi pemeliharaan Tuhan. Kalau pertanyaan hari ini kita ajukan dalam kondisi COVID saat ini, apa ketakutan manusia paling tinggi? Ketakutan manusia paling tinggi adalah kehilangan nyawanya. Kita boleh punya semua, tapi kalau kita tidak ada nyawa kan percuma kan? Tuhan Yesus tahu itu. Karena itu, Dia mengatakan bahwa siapa yang jaga nyawa akan kehilangan nyawa. Apa gunanya seorang punya seluruh dunia, namun dia kehilangan nyawanya? Mesti dipahami, saudara, bahwa yang bicara ini Tuhan. Yesus itu Tuhan. Dan Dialah yang memberikan nyawa kepada saya dan saudara. Nyawa itu, saudara, sisi lain yang membuat manusia bisa disapa sebagai manusia. Coba kita lihat dalam Alkitab, misalnya dalam cerita-cerita penciptaan. Setelah Tuhan menciptakan manusia, manusia kan terbentuk sudah dari debu, tapi kemudian dia ada organnya, ada selnya, ada darah, ada tulang, ada kulit. Tapi dia belum menjadi manusia karena dia belum punya nyawa. Setelah itu Tuhan menghembuskan nafas, nyawa kepada manusia. Maka jadilah manusia. Dan nyawa itu juga tentang spirit. Semangat untuk memaknai hidup dari rasa takut. Ketika kita tidak punya harapan, itu kata Yeskiel. Tuhan kepada Yeskiel untuk umat Israel. Tulang-tulang kering. Tulang-tulang yang anjing lihat, juga anjing sana ada selera. Tetapi Tuhan menghembuskan spirit, nyawa, sehingga mereka menjadi hidup kembali. Demikian pula yang dialami oleh para murid. Mereka takut bersembunyi di dalam rumah. Tuhan datang dan menghembuskan nafas kepada nyawa, nafas kepada mereka. Ruach itu, pneuma itu, Tuhan taruh ke dalam diri mereka. Sehingga mereka kembali memperoleh satu kesegaran baru dalam hidup ini. Saya dan saudara akan terus berupaya untuk menjaga nyawa. Tapi faktanya, saudara, semakin kita berupaya jaga nyawa, semakin
kita terancam untuk kehilangan nyawa. Kadang saya pikir ini, orang gila itu jauh lebih baik. Kadang dia tuh, aduh, makan sembarang, tidur sembarang, sampai COVID jutaku sendiri. Saudara, Tuhan tidak ajarkan menjaga nyawa. Yang Tuhan ajarkan adalah bagaimana nyawa, dan saya belajar dari Tuhan Yesus bahwa tubuhnya terpecah, nyawanya terpecah untuk kebaikan seluruh dunia. Kita harus memiliki prinsip nyawa yang terpecah. Tolong sadar, saudara, bahwa setelah tubuhnya terpecah, setelah nyawanya terpecah, Tuhan memanggil gereja untuk apa? Untuk menjadi penyambung nyawa bagi Injil. Kita sesungguhnya menganut iman yang terpecah. Terpecah untuk kebaikan bumi ini. Gereja adalah persekutuan. Namun bukan persekutuan yang membentengi diri, melainkan persekutuan yang ditarik dari kegelapan untuk menemukan terang, dan dari terang persekutuan itu justru menerangi kegelapan ini. Sama seperti Kristus yang tubuhnya terpecah, nyawanya terpecah bagi keselamatan bumi ini. Maka gereja juga harus memecahkan tubuhnya, sebab tubuh Tuhan Yesus telah mengajari gereja untuk menjadi penyambung nyawa bagi Injil. Saya dan saudara adalah penyambung nyawa bagi Injil. Gereja harus menghadirkan makna kehidupan, sehingga di dalam penderitaan pun semua orang mengalami gairah akan kehidupan ini. Saudara-saudara, hal lain yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan tidak boleh membuat saya dan saudara malu atau berhenti bersaksi. Tidak boleh. Ada cerita tentang Quentin Hawk. Dia seorang kaya, menghabiskan banyak harta dan tenaganya untuk panggilan kemanusiaan. Dia membantu banyak anak-anak di London. Dia juga mendirikan institut politeknik, dan di situ dia bertemu dengan seorang anak didiknya bernama James Nicholas. Orang ini, James ini, saudara, ternyata dia ini orang yang keras kepala, tidak bertanggung jawab dan tidak suka mendengar nasihat. Kemudian karena dia berbeda, dia memilih untuk keluar. Dia mau menjalani kehidupannya sendiri. Anehnya, begitu dia di luar, toh hidupnya menjadi lebih baik. Orang heran, dulu di tempat baik, dia tidak baik. Tapi begitu dia keluar dari situ, justru dia menjadi baik. Orang kepingin tahu, ada apa ini Jim ini sampai dia bisa berubah. Mereka bertanya pada dia, Jim, apa yang bikin engkau berubah? Apa rahasianya? Dia bilang begini, kemana-mana saya jalan, saya selalu membawa foto Quentin Hawk dalam saku. Jadi ketika saya berhadapan dengan persoalan-persoalan, tantangan yang negatif dalam hidup ini, saya akan ambil ini foto dan saya lihat. Setiap kali saya lihat, yang saya pikir adalah betapa baiknya orang ini. Dia mau mengorbankan kekayaannya, dia mau memperhatikan orang-orang susah seperti saya. Dia orang yang sangat berkarakter baik dalam hidup. Setelah melihat fotonya, saya simpan, kemudian saya renungkan baik-baik apa yang harus saya buat. Dan Quentin Hawk menjadi inspirasi untuk saya ambil keputusan dalam hidup ini. Saudara, rupanya kepribadian seorang Quentin Hawk yang kuat telah memberi pengaruh besar bagi Jim, sehingga ia mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Inilah yang dimaksud dengan gaya hidup bersaksi. Saudara, bersaksi dalam hidup ini, saudara tidak boleh imajinasimu jangan pernah berharap bahwa orang akan menyukai engkau. Orang-orang yang bersaksi dengan gaya hidup Kristus itu bahkan sangat dibenci dalam hidup ini. Tetapi bersaksi terus.
Mungkin orang membenci kita, menertawai kita. Tetapi diam-diam mereka mengikuti pikiran kita. Diam-diam mereka berubah dalam hidup ini. Mereka mungkin menghina kita. Mereka tidak suka melihat keberadaan kita. Mereka menulis sesuatu tentang kita. Tapi saudara perhatikan. Kalau mereka menulis sesuatu tentang kita, maka sebenarnya mereka sedang memperhatikan kita. Jadi gaya bersaksi kita tidak ditentukan oleh kebencian atau apapun. Percayalah, sebuah kesaksian hidup yang berkualitas akan memberi dampak besar bagi orang-orang. Orang-orang yang terpanggil untuk bersaksi jangan ragu untuk terus berjalan. Jangan terpengaruh dengan hinaan apapun. Jangan jatuh hanya karena intimidasi apapun. Sebab apa? Sebab jalan yang engkau lalui tidak pernah melewati jalan rumah mereka. Engkau sebenarnya sedang melewati jalan Tuhan. Jangan lupa pula bahwa bersaksi itu memiliki dua dimensi. Bersaksi itu berkaitan dengan pengetahuan akan iman yang kita tahu, kita kenal tentang Yesus, tapi juga karakter hidup yang digerakkan oleh iman. Ucapan Petrus adalah ucapan yang dikuasai oleh pengetahuan sekuler, hikmat, dan kepentingan. Itu bukan kesaksian. Itu intimidasi. Itu bukan solusi iman. Itu polusi iman. Petrus harus banyak belajar. Agar kesaksiannya bukan hanya kata-kata, melainkan suatu sikap hidup yang memberi pengaruh besar. Saudara-saudara, di masa pergumulan paling berat ini, ada pergumulan tentang COVID-19. Kita harus terus bertanya tentang makna pemuridan kita sebagai murid Kristus. Kosuke Koyama, dia teolog dari Jepang, kasih ingat kita. Salib itu harus dipikul. Memikul salib itu tidak sama dengan tidak semudah menenteng rantang makanan atau seperti pengusaha yang membawa tasnya. Karena salib itu tidak ada gagang, tidak ada pegangan. Salib dipikul, dihadapi, dijalani. Kenapa? Karena hanya dengan dipikul, dijalani, kita akan berada benar-benar dalam keheningan. Dia menawarkan satu jalan. Salibkan otakmu. Karena ketika engkau menyelipkan otak, engkau menemukan keheningan. Dalam keheningan engkau akan percaya janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan salib melebihi kemampuanmu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara jatuh sampai tergeletak. Di minggu sengsara ini saudara, kita belajar tentang Allah yang tidak pernah bungkam. Ia berbicara dengan tegas kepada Petrus. Ia bicara dengan tegas kepada murid-murid. Ia bicara dengan tegas kepada orang banyak. Dia berbicara dengan tegas kepada setan. Bahkan sekarang dia juga berbicara dengan tegas kepada gereja dan kita. Dia bicara dengan tegas untuk mengingatkan siapa kita sesungguhnya. Saudara, resapilah penderitaan bahwa kehidupan yang paling utama itu adalah kita mengikut Tuhan, berjalan untuk taat kepada kehendak Bapa. Berhati-hatilah. Ada saatnya Allah tidak bungkam. Ketika penghakiman tiba, Ia akan berbicara lebih keras dan Ia akan memisahkan kita antara surga dan neraka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur akan kemurahan-Mu yang selalu besar dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menopang, menolong kami untuk kami makin mengerti dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.